Kalau di Arab adalah kurma, gandum. Kalau di kita padi kemudian menjadi beras, ditambah dengan buah-buahan, tambah dengan lalaba yang konsumsi di bulan ayah lengkap, kemudian dimakan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Al-ayat. Pada kajian subuh ini kita bahas hadis arba'in yang keempat. Bulan kemarin kita bahas hadis arba'in yang ketiga, sekarang yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud, dari Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud. Ini salah seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Dia adalah seorang tokoh, di samping tokoh hadis juga sebagai tokoh dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari Abdurrahman bin Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Artinya orang yang benar dibenarkan itu adalah dia jujur, pandangan orang lain pun jujur. Ia benar, pandangan orang lain pun benar. Ia pun jujur, pandangan Allah pun jujur. Ia pun benar, pandangan Allah pun benar. Itu Rasulullah SAW. Kata sabda Rasul, Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian, kita, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummi, yaitu di perut ibu kita, arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari itu tersimpan nutfah dalam perut ibu. Nutfah itu artinya sperma yang sudah bercampur dengan ovum, kemudian bertemu dengan ovum, maka tersimpan dalam rahim.
Kalau di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun dari mulai ayat 12 sampai ayat 1, 2, 3, 4 sampai ayat 16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, bahwa manusia asal mulanya diciptakan dari saripati tanah. Sulalah di situ artinya unsur-unsur yang ada dalam tanah, bisa dalam bentuk oksigen, karbohidrat, dan macam-macam. Tanah itu kemudian prosesnya ditanami tanaman. Salah satunya adalah padi kalau di kita, kalau di Arab adalah kurma, gandum. Kalau di kita padi kemudian menjadi beras, ditambah dengan buah-buahan, tambah dengan lalaban yang kau di uran ayah lengkap, kemudian dimakan oleh kita. Nah, dalam makanan itu ada unsur-unsur yang ada dalam tanah. Kemudian apapun yang dimakan oleh kita selalu akan menjadi dua. Yang pertama menjadi darah, yang kedua menjadi kotoran. Darah dimasukkan, dialirkan ke terminal yang disebut dengan jantung, alirkan ke seluruh tubuh. Maka ada yang dialirkan yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, disimpan dalam tulang rusuk laki-laki dan perempuan. As-sulbi itu tulang rusuk laki-laki dalam arti tempat penyimpanan sperma yang disebut dengan testis dalam bahasa biologi. At-tara'ib tempat penyimpanan ovum yang disebut dengan ovarium. Kemudian di dalam Quran surah Al-Insan, min nutfatin amsyaj, sperma dengan ovum itu dipertemukan, yang tentu setelah diikat dengan misaqan ghalidha, diikat dengan ikatan yang sangat kuat yang disebut dengan pernikahan. Setelah diikat dengan ikatan yang kuat, janji yang kuat, disebut dengan pernikahan, maka antara sperma dengan ovum bertemu, disebut amsyaj, bercampur. Kemudian baru setelah bercampur ada yang masuk bertemu dengan ovum, disimpan. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, di rahim yang sangat kuat. Maka nutfah itu sebagai tanda bahwa istri itu hamil selama 40 hari dalam hadis hitungannya. Makanya kehamilan itu setelah berhenti dari haid kurang lebih 40 hari baru akan ketahuan di tes bahwa perempuan itu hamil. Kemudian setelah nutfah 40 hari, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi setetes darah yang disebut alaqah.
dalam bahasa Quran. Dalam bahasa biologi mungkin zigot atau embrio. Zigot dulu, embrio dulu. Zigot dulu ya. Baru kemudian embrio, zigot. Jadi alaqah itu zigot. Kalau dalam bahasa tafsir, alaqah itu syai'un mu'allaq, sesuatu yang nempel dalam rahim. Atau alaqah itu dari segi makna lafaz sesuatu yang tergantung. Jadi bergantungan dalam rahim. Nah, jumlah sel sperma manusia laki-laki itu kisaran 180 sampai 200 juta sel. Bayangkan itu kalau sperma laki-laki itu selnya jadi semua. Hamilnya 180 juta. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tahu betul kemampuan manusia. Tidak mungkin mampu perempuan sekali hamil 180 juta orang. Itu paling mampu berapa? 2, 3, 5 masih mampu. Sehingga ada yang kembar. Seperti Siti Hawa, istri Nabi Adam itu setiap melahirkan kembar. Dalam Tafsirul Ma'ani, jumlah putra putri Adam itu 40. Jadi 20 kali melahirkan, selalu berpasangan lagi. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain, Siti Hawa itu punya anak 120, kembar semua. Berarti 240 anaknya. Itu dalam riwayat lain. Hanya yang terkenalnya yang diabadikan dalam Quran itu surah Al-Maidah ayat 27. Itu adalah Qabil dan Habil. Itu dalam kisah sejarah awal kurban. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Qabil lahir bersama Iklimah, Habil lahir bersama Labuda. Qabil pada saat sudah remaja dijodohkan dengan cara silang. Karena ia lahir bersama Iklimah, maka Iklimah akan dijodohkan, dinikahkan dengan Habil. Sedangkan Labuda akan dinikahkan dengan Qabil. Namun sifat jelek dari Qabil sudah mulai, penyakit hati, yaitu iri, dengki. Sehingga Qabil tidak mau dengan perjodohan ini. Karena alasannya satu dari segi fisik, Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Jadi ternyata kalau laki-laki memandang perempuan itu cantik itu dari Qabil ternyata. Sejarahnya dari fisik. Kemudian Qabil merasa dirinya lahir bersama Iklimah. Itu yang menyebabkan Qabil tidak mau. Akhirnya oleh Adam atas petunjuk wahyu tentunya, dua orang putra ini disuruh berkurban. Idz qarraba qurbana, disuruh untuk berkurban. Kurbannya berbeda dengan kurban yang disunahkan atau diperintahkan kepada Rasulullah. Kurbannya saat itu Qabil profesinya sebagai petani, sedangkan Habil profesinya sebagai peternak. Qabil berkurban hasil dari pertanian,
Hanya sifat jelek dari Qabil, ketika akan berkurban, dia pilih hasil pertanian yang paling jelek dikeluarkan. Jadi kalau ada orang yang memberi sesuatu yang paling jelek baru diberikan pada orang lain, itu tipe Qabil. Sedangkan Habil, ya pilih hasil peternakan yang paling bagus dikeluarkan untuk kurban. Maka fatukub bila min ahadihima, kurbannya Habil diterima, sedangkan walam yutaqabbal minal akhar, kurbannya Qabil ditolak. Namun Qabil tidak berhenti di situ. Qala la'aqtulannaka, kalau begitu saya bunuh kamu Habil. Dibunuh Habil itu. Makanya penyakit hati yang disebut dengan iri, dengki, itu bisa menyebabkan dosa baru. Maka Rasulullah menuduhkan penyakit iri dengki itu sebagai induknya atau nenek moyangnya dosa. Kenapa? Karena dengan berbuat iri dengki melahirkan dosa-dosa baru. Dalam hadis ada 3 dosa yang disebut oleh Rasulullah sebagai induknya dosa, nenek moyangnya dosa. 1, al-kibr, nenek moyangnya sombong. Nenek moyang dosa itu adalah al-kibr, sombong, angkuh. Awal mula yang memiliki penyakit sombong angkuh itu bukan manusia, tetapi iblis. Ketahuan iblis sombong itu saat Allah menciptakan manusia. Kata Allah untuk bersujud kepada Adam. Namun iblis menolak. Lalu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka?" Apa yang menyebabkan menghalangi engkau iblis tidak mau sujud atas perintahku? Baru muncul kesombongan di depan Allah. Kata iblis, "Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya ini diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Maka saya lebih baik daripada tanah, kata iblis. Sifat sombong. Kemudian sifat sombong itu ditularkan kepada manusia. Dalam sejarah, siapa yang pertama kali sombong? Diurut. Fir'aun sombong karena jabatan. Bal'am sombong karena ilmu. Haman sombong karena fisik, kekuatan. Qarun sombong karena harta. Abdul Uzza atau Abu Lahab dikenal dalam Quran sombong karena gagah dan banyak harta. Arwah binti Harbi atau dikenal dengan Ummu Jamil atau dikenal dalam Quran sebutan Hammalatul Hatab, sombong karena cantik, banyak perhiasan. Itulah tokoh-tokoh sombong itu, tokoh-tokohnya. Tapi kalau sombong karena miskin dan bodoh, belum ada tokohnya. Itu. Jadi kalau ada orang yang miskin sombong, bodoh, miskin sombong, itu berarti menjadi tokoh pertama. Dia membuat sejarah baru. Nah, itu tokoh-tokohnya. Kemudian sekarang beranak pinak sombong itu, sehingga ada yang disebut nama setan
yang disebut dengan wasnan. Wasnan itu tugasnya mendorong manusia supaya dirinya selalu merasa hebat. Jadi kalau ada orang yang sombong berarti dia sedang menampakkan nama setan yang bernama wasnan. Nah itu sejarah sombong. Kemudian yang dimaksud dengan yang kedua yang oleh Rasulullah didukung sebagai induknya dosa adalah iri dengki. Siapa? Qabil. Dengan iri dengki melahirkan dosa baru. Apa? Membunuh saudara kandungnya sendiri. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan ummahatud dzunub, induknya dosa, adalah al-hirsu, serakah. Kalau orang sudah serakah, maka pikirannya sempit, hatinya sempit, sehingga diberi berapapun dan apapun yang diberi selalu kurang dan kurang. Itu sampai kapan? Kata Rasulullah, sampai kedua matanya ditimbun dengan tanah baru selesai. Yang disebut dalam Quran surah At-Takasur, hatta zurtumul maqabir, baru selesai serakah. Itu penyakit iri. Nah, kita teruskan. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Kemudian setelah diciptakan nutfah, alaqah, mudghah, baru disebut dengan embrio atau mudghah. Itu kalau dalam tafsirnya qat'ul lahmi ma yamrad, potongan daging hasil cernaan yang nempel dalam rahim, embrio. Nah, nutfah 40 hari, alaqah 40, mudghah 40, berarti 120 hari usia dalam janin, dalam rahim janin itu. Pada saat masuk ke 5 bulan, awal 5 bulan, summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh. Maka Allah mengutus malaikat arham yang tugasnya meniupkan ruh bayi, calon bayi atau janin yang ada dalam perut ibu itu, yang disebut malaikat arham. Jadi maka disebutlah janin setelah usia 5 bulan, karena sudah menyatunya antara fisik dengan ruh. Nah, saat itu pertama kandungan hadis arba'in tentang proses penciptaan manusia. 5 bulan jadi manusia, janin. Makanya di antara para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Imam Ghazali, bayi yang sebelum usia 120 hari itu ketika masuk bulan Ramadan tidak mesti dikeluarkan zakat fitrah kalau usianya sebelum 5 bulan. Itu kalau menurut Imam Ghazali. Kapan mengeluarkan zakat fitrah? Ketika saat usia masuk ke 5 bulan. Kenapa? Karena sudah menjadi janin manusia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, baik itu usia sebelum 5 bulan, baru 1 bulan,
itu tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena sebab apa? Karena nutfah juga setelah ditentukan hamil itu cikal bakal menjadi manusia. Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Itu ada yang masuknya usia 5 bulan, ada yang sebelum 5 bulan. Karena kalau sudah 5 bulan itu sudah utuh menjadi manusia, sudah menyatu antara fisik dengan ruh. Nah, saat malaikat arha yang meniup ruh di usia masuk 5 bulan itu meniup ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Itu kemudian diutus malaikat arha, ditiupkan dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara. Ini sudah mulai masuk masalah takdir. 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Bikatbi rizkihi, ditentukan rizkinya. Bahwa manusia itu pasti dapat rizki. Itu takdirnya, itu ditentukannya. Tapi persoalan berapa rizki itu masih bisa diubah. Manusia pasti dapat rizki, takdir. Berapa manusia dapat rizki itu ikhtiar. Rizki itu kalau dalam menurut makna ada 2 maknanya. Supaya dipahami, rizki itu tidak hanya sekedar fulus. Kadang-kadang masyarakat mengartikan rizki itu diidentikan dengan uang. Rizki itu satu maknanya adalah sesuatu yang bermanfaat. Itu rizki. Hidup kita minimal manfaat untuk diri sendiri, berarti kita sudah dapat rizki. Kan untuk menjadi manfaat itu ikhtiar. Maka dalam hadis yang terkenal yang sering dibaca, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Minimal kalaulah susah manfaat untuk orang lain, minimal manfaat untuk diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri pun tidak bisa tong ngariweukeun batu. Itu minimal itu. Itu yang pertama maknanya. Rizki adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, makna rizki itu diringankan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan menyebarkannya. Jadi bapak ibu punya uang, tapi pelit. Uang rizki, bagian dari rizki. Tapi dengan uang ternyata bapak dapat rizki, salah satu yang rizki yang paling rendah. Dengan uang ternyata bapak ibu misalkan pelit, tidak mendapat rizki. Kenapa? Tidak diringankan, tidak dimudahkan untuk zakat, infak, sedekah. Malah dengan uang itu kita bukan dapat rizki, tetapi dapat musibah. Itu. Jadi rizki itu dimudahkan, diringankan. Maka dalam hadis yang lain, kita ini akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, pertanyaan Allah adalah tentang umur kita. Wa an umrihi fima afdahu, untuk apa dimanfaatkan. Nah itu kan rizki itu, ketika dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, wa an jismihi fima ablahu, pertanyaan Allah tentang fisik kita, untuk apa dihabiskan.
Dari mulai usia 0 tahun naik sampai kita lemah lagi, untuk apa dihabiskan? Yang ketiga, wa an malihi, tentang harta. Kalau harta pertanyaannya ada dua. Dari mana didapat dan untuk apa digunakan? Jadi pakaian ini, Bapak Ibu, pertanyaannya banyak ini. Kopiah dipakai, dari mana kau dapat kopiah ini? Hartanya, untuk apa digunakan? Kacamata, lalu kancing, baju. Semakin banyak harta yang disimpan, dikumpulkan, semakin banyak pertanyaan. Makanya harta itu dibagi menjadi 3. Kalau harta dihabiskan hanya untuk dimakan, harta menjadi kotoran. Habis harta itu hanya untuk dimakan, senang-senang, jadi kotoran. Kalau harta itu disimpan, jadi harta waris. Bahkan kalau anak keturunannya tidak soleh, menjadi warisan. War itu perang, san itu anak. Warisan itu benih-benih peperangan anak. Yang ketiga, jika disedekahkan, harta itu akan abadi. Tinggal kita choice itu pilih. Kalau dimakan habis, kotoran. Disimpan, harta waris. Disedekahkan, abadi. Itulah akan ketemu di akhirat. Nah, itu rizki itu. Nah, rizki itu ada 4 tingkatannya. 1, ada rizki yang paling rendah kedudukannya, yaitu harta. Kenapa harta disebut paling rendah? Karena uang itu bisa didapat oleh siapapun dan dengan cara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rezeki yang paling utama, yaitu kesehatan. Paling utama. Karena Bapak Ibu bisa hadir di sini karena sebab sehat. Yang ketiga, ada rezeki yang paling tinggi, keturunan soleh. Yang keempat, rezeki yang paling sempurna, mendapat ridho Allah. Itu 4 tingkatan. Paling rendah uang, paling utama sehat, paling tinggi keturunan soleh, paling sempurna dapat ridho Allah. Itu tingkatan rezeki. Ditentukan oleh Allah, setiap makhluk dapat rezeki saat usia 5 bulan. Malaikat beliau roh. Itu yang pertama, tentang takdirnya. Yang kedua, wa ajalihi, ditetapkan juga takdirnya, yaitu tentang ajalnya. Setiap manusia pasti akan mati. Itu yang disebut takdir. Dan kematian tidak bisa dirubah. Pasti setiap yang hidup akan mati. Itu harus diyakini. Makanya mengimani hari akhir dalam arti yang pendek itu adalah kematian. Itu sangat penting. Rasulullah mendudukan orang yang paling cerdas itu bukan dari segi gelar, tetapi
dari segi banyaknya mengingat kematian, dan dari segi mempersiapkan diri bekal hidup setelah mati. Jadi orang yang cerdas itu ada dua ukurannya: banyak mengingat mati, mempersiapkan bekal hidup setelah mati. Dampak orang yang ingat mati itu ada 3. Jadi Bapak Ibu selalu ingat mati, Allah akan memberikan 3 kemuliaan. 1, takjilut taubah. Orang yang hidupnya selalu banyak ingat mati pasti menyegerakan untuk tobat, memperbaiki diri. Tobat, memperbaiki diri. Yang kedua, al-qana'atul qalb. Orang yang banyak ingat mati, hidupnya pasti merasa puas mendapat sedikit, yang disebut qanaah. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat mati, nasyatul ibadah, rajin ibadah. Makanya kenapa masjid itu selalu banyak diisi oleh para pensiunan, orang tua, nini-nini, aki-aki, karena mereka sudah banyak mengingat mati. Itu sehingga rajin ibadah. Kenapa anak muda begitu susah? Karena anak muda mengira bahwa kematian itu milik aki-aki ini. Padahal kematian itu tidak ada hubungannya dengan usia. Karena malaikat maut datang tidak pernah bertanya tentang akte kelahiran. Itu kalau malaikat maut datang tanya akte kelahiran, mungkin jamaah Masjid Fathul Ummah akan ditanya paling tua siapa di sini. Nah itu akte kelahirannya mana? Itu pasti orang berduyun-duyun untuk merubah akte kelahiran supaya ketika malaikat maut datang aman nantinya. Jadi tidak ada hubungan. Mati itu haknya setiap makhluk yang hidup, baik muda, tua, anak, bayi, atau orang yang baru lahir, pasti akan mati. Itu takdir. Itu. Namun masyarakat, inilah yang disebut dalam Quran surah Al-Humaizah, alladzi jama'a malan wa addada. Orang sibuk mencari harta. Di situ simbolnya harta, bukan hanya harta, mencari gelar, mencari ilmu, mencari harta, mencari karir, jabatan. Pokoknya sibuk itu. Sibuk cari, dikumpulkan, dapat. Tapi tidak sedikit orang yang sibuk mencari itu, yahsabu annama lahu akhlada, yang mengira hidupnya akan abadi, masih lama hidupnya. Saya masih muda, kematiannya juga masih lama. Tuh, itu. Makanya masjid terkesani milik aki-aki, pensiunan, purnawirawan, ini itu. Karena dianggapnya mereka dekat dengan mati. Memang para ulama juga ada yang menyebut usia kita di atas 50 itu sudah masuk waktu asar. Disebut waktu asar karena waktu matahari sebentar lagi akan terbenam. Kalau usia 70 tahun itu sudah masuk setengah 6. Mataharinya beberapa menit lagi terbenam. Nah, kalau anak-anak
masih muda, itu disebutnya waktu pagi. Fajar, matahari baru terbit, sehingga masih panjang katanya. Dari situlah pengaruh sehingga anak-anak muda seolah-olah mengira dirinya akan masih lama hidup itu. Makanya itulah sehingga anak muda juga harus diisi dengan kematian juga. Jadi kematian itu bukan milik orang tua saja atau milik yang sakit, tetapi kematian itu milik yang hidup itu. Nah, itu ditentukan ajalnya setiap manusia. Dalam Quran surah As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Malaikatul maut itu selalu menyertai kita. Dalam tafsir, malaikatul maut itu bolak-balik menengok kita, menyertai kita, kurang lebih dalam satu hari itu 70 kali. Berarti kalau 70 kali dibagi 24, berapa itu? 70 dibagi 24 berapa? 3 menit ya? Setiap 3 menit sekali nengok kita. Nunggu apa? Nunggu perintah Allah. Ini cabut enggak ini orang ini? Makanya makna Allah dekat dengan kita itu salah satu adalah yaitu malaikat maut. Di samping malaikatul maut juga malaikat raqib dan atid. Selalu mencatat kebaikan, selalu mencatat keburukan. Dan malaikatul maut bayangkan setiap 3 menit sekali menyertai kita. Tinggal ada perintah Allah, cabut. Kapan rahasia Allah? Ada 3 rahasia tentang kematian. Kapan, di mana, sebabnya apa? Itu rahasia Allah. Itulah kematian. Dampak orang yang lupa akan mati ada 3. Makanya dalam bahasa Imam Nawawi, orang yang lupa tidak mengingat mati, Allah akan memberikan 3 kehinaan. 1, menunda-nunda tobat. Yang kedua, serakah. Yang ketiga, malas ibadah. Itu dampaknya. Kalau dampak orang yang selalu ingat mati, menyegerakan tobat, qanaah, rajin ibadah. Dampak orang yang melupakan mati, 1, menunda-nunda tobat, serakah, dan malas ibadah. Itu Allah menentukan ajal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, saat roh itu ditiup, Allah menentukan amalnya. Amalnya. Kenapa? Kita lihat dalam hadis berikutnya ini. Dalam hadis berikutnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhulaha. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Pada saat hidup dia perbuatannya ahli surga, hingga jarak surga dengannya itu tinggal sehasta. Coba, sedikit lagi masuk surga. Sedikit lagi dia akan masuk surga, sehasta. Itu. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan ahli neraka. Inilah pentingnya istiqamah. Jadi dalam hadis ini ada 3. 1 adalah tentang proses penciptaan manusia. Yang kedua tentang takdir. Yang ketiga tentang istiqamah. Istiqamah itu apa? Ajak, konsisten, mayang, terus menerus, walaupun ia berbuat sedikit demi sedikit kebaikan. Kenapa? Khawatir
Kalau kita berbuat salah, kita sudah lama itu berbuat baik. Saat berbuat salah, Allah cabut nyawa kita. Terlihat ahli surga di akhir-akhir hidupnya su'ul khatimah. Kenapa? Ternyata ia tergoda. Itu tergoda di akhir hidupnya. Tidak sedikit itu. Kelihatannya soleh, ada uang nih. Nah, di situ korupsi, padahal soleh kok. Tapi tergoda, sehingga su'ul khatimah. Saat tergoda, khawatir Allah mencabut nyawanya. Itu, maka perlu istiqamah. Nah, saat istiqamah itu kalau dalam hadis itu diartikan ahabbul a'mali indallahi adwamuha. Sesungguhnya amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang istiqamah. Artinya adwamuha, yang terus menerus. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Jadi jangan sampai berpikiran, nanti kan bisa taubat. Jangan khawatir. Pada saat kita berbuat salah itu malaikatul maut menjemputnya, maka tidak ada kesempatan untuk taubat. Tempatnya istiqamah itu adalah di pintu hati ketiga manusia. Maka ketika kita akan istiqamah, itu harus berjuang untuk membuka pintu-pintu hati yang ada dalam diri kita. Pintu hati yang pertama disebut dengan sadrun. Sadrun itu apa? Tempatnya manusia untuk melakukan perbuatan jelek. Sangat mudah tergoda kalau di pintu pertama. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sensitif, mudah sekali tergoda oleh sesuatu yang menyebabkan kabita. Setan itu, hebatnya setan, dalam salah satu tafsir, at-tazyir silahu iblis yarmi bihi ila bani Adam. Senjata iblis itu hanya satu, keindahan. Yang dibikin indah adalah bukan perintah tapi larangan. Supaya apa? Manusia kabita, penasaran. Itu seperti Nabi Adam alaihissalam ketika digoda dengan yang disebut syajaratul khuldi. Syajarah khuldi itu pohon keabadian, artinya sesuatu yang lezat. Sehingga karena sesuatu yang lezat, maka tergoda dan tergiur. Akhirnya Nabi Adam tergoda tergiur dengan memakannya, padahal Allah melarang. Jadi larangan yang dijadikan oleh Allah itu disebut dengan syajaratul khuldi. Dikiranya oleh kita adalah akan abadi. Itu senjata setan. Maka itulah perlunya istiqamah. Yang kedua, pintu hati yang disebut dengan qalbun. Qalbun itu apa? Pintu hati manusia ketika berada pada pintu kedua, maka qalbun masih bolak-balik, masih labil, masih kadang-kadang, kadang rajin, kadang malas, kadang semangat, kadang kendor, kadang eling, kadang edan, eling. Nah, itu qalbun. Yang ketiga disebut dengan fuad. Disinilah tempatnya istiqomah. Jadi ajak, konsisten. Maka
pintu hati yang ada istiqomah itu sebut fuad, sebutnya. Yang keempat, pintu hati yang disebut dengan lubbun. Lubbun itu tempatnya ikhlas. Jadi untuk menuju istiqomah, ikhlas itu butuh perjuangan, terutama melewati pintu hati 1, 2, baru ketiga aman. Kalau pintu 1 masih sensitif, penyakit hatinya masih banyak. Pintu 2 masih labil. Pintu 3 baru di situ sudah ajab gitu. Nah, yang Allah kehendaki adalah istiqomah. Supaya kita mengamalkan ahli surga seperti Bapak Ibu sekarang kan sedang mengamalkan amalan ahli surga. Maka Bapak Ibu terus pelihara istiqomah. Kalau dalam hadis yang lain, perilaku ahli surga itu ada 3. Jadi dia di dunia tetapi sudah ketahuan dia itu ahli surga, menampakkan 3 perilaku. Yang pertama, perilaku ahli surga itu adalah al-afu, menjadi pemaaf. Itu berarti ahli surga itu. Al-afu. Yang kedua, perilaku ahli surga itu dermawan. Perilaku ahli surga. Jadi luar biasa, pemaaf, al-afu, kemudian dermawan. Yang ketiga, perilaku ahli surga itu adalah selalu menyambungkan tali silaturahim. Itu ahli surga. Jadi pemaaf, dermawan, menyambungkan tali silaturahim. Kalau bermusuhan, wah itu musyahin dalam istilah hadis. Musyahin itu salah satu sebab pahala kebaikannya Allah tunda. Ketika Allah akan memberikan pahala puasa, sholat, zakat dan lainnya, maka malaikat mengatakan, angdiru sampai 3 kali. Tunda dulu pahala orang ini, tunda dulu pahala orang ini. Kenapa? Karena orang ini masih bermusuhan dengan orang lain. Sampai kapan pahala kebaikan itu diberikan? Sampai orang itu berdamai dengan orang lain. Itulah sehingga perlunya istiqomah itu. Ketika kita melakukan amal kebaikan. Istiqomah itu di samping dalam amal juga istiqomah itu bisa dilakukan dengan doa. Salah satunya doanya ada dalam kalimat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu innaka antal wahhab. Doanya salah satunya itu. Atau ya muqallibal qulub sabbit ala dinika, sabbit qalbana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan, kuatkan hati saya selalu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kiat supaya istiqomah itu adalah 1, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Yang kedua, selalu menuntut ilmu. Yang ketiga, takut akan azab Allah. Yang keempat, mencari teman yang soleh. Yang kelima, menjaga lisan, hati, anggota tubuh yang lainnya. Yang keenam, mengetahui langkah-langkah setan. Yang ketujuh, selalu zikir kepada Allah. Yang kedelapan, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kiat-kiat untuk istiqomah itu, untuk ajak tetap. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kesimpulannya, hadis keempat ini ada 3 isinya. 1,
tentang proses penciptaan manusia, yang kedua tentang takdir, yang keempat, yang ketiga adalah tentang istiqamah, perintah untuk istiqamah. Ada yang belum jelas, silahkan barangkali Bapak Ibu. Mangga. Jelas semua? Luar biasa, Masya Allah. Ada? Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit. Jadi takdir itu ada 4 tingkatan. Satu, ilmu yang disebut mengetahui. Yang kedua, kitabah, mencatat. Yang ketiga, masyiah, menghendaki. Yang keempat adalah khalqi, menciptakan. Itu tingkatan takdir. Ilmu, mengetahui. Kitabah, mencatat. Masyiah, menghendaki. Khalqun, menciptakan. Sedangkan macam-macam takdir juga ada 4. Satu, ada yang disebut dengan takdir ajali. Takdir yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz kurang lebih 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu takdir ajali. Takdir ajali ini takdir yang merupakan takdir utama yang pasti terjadi bagi semua makhluk, seperti kematian tadi. Kemudian setelah kematian, rizki itu, kemudian amalnya, ajalnya. Apakah dia hidup, bahagia atau celaka? Itu takdir. Kemudian yang kedua, yang disebut takdir umri. Artinya takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan ruh ke dalam janin. Ada 4 tadi. Satu adalah tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau celaka. Itu 4 takdir. Yang ketiga yang disebut takdir samawi. Artinya takdir yang berlaku tahunan dan ditulis kejadian setahun ke depan setiap malam Lailatul Qadar. Makanya 10 akhir bulan Ramadan. Yang terakhir ada takdir yaumi, yaitu takdir yang berlaku harian. Dalam Quran surah Ar-Rahman itu, kulla yaumin huwa sya'n, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Artinya adalah selalu harus dirubah. Kesibukannya adalah kesibukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis, idza arada Allahu bi 'abdihi khairan sata'maluhu qalu kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li'amali salihin qabla mautihi. Apabila Allah mengendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka Allah memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memperkerjakannya? Rasulullah bertanya, Allah akan memberikan taufik untuk beramal saleh. Apa itu taufik? Kalau Allah sudah menghendaki, maka taufik itu artinya diringankan, dimudahkan untuk berbuat dan menyebarkan kebaikan. Jadi makanya di ujung kehidupan manusia kadang pada saat usia 5 sampai 50 susah berbuat baik, tapi 51 tahun sudah mulai dapat taufik, mudah ringan berbuat baik. Taufiknya bisa jadi karena sebab dia menuntut ilmu, karena sebab dia mendengarkan ceramah, karena sebab dia mempelajari Al-Quran, memahami mentadaburinya, karena sebab banyaknya sholat berjamaah, karena sebab dia berzikir, banyak sekali sebabnya. Itu sebagai tambahan. Ada yang belum jelas? Silakan Bapak Ibu. Jelas semua? Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa. Tidak ada? Kalau tidak ada, itu saja barangkali yang saya sampaikan pada kajian subuh ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menghiasi perilaku kita. Karena ilmu yang baik
manfaat adalah ilmu yang masuk ke dalam hati, pantulannya adalah perilaku akhlak kita merubah menuju yang lebih baik. Itu mudah-mudahan Allah memberikan taufik, senantiasa dimudahkan, diringankan ketika kita berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.